Halo bro, di sini saya mau edukasi di motor jenis Honda Beat. Jadi untuk Honda Beat, kalau teman-teman itu mempunyai keluhan masalah berbet, keluhan masalah susah langsam atau kurang susah stasioner. Jadi di sini saya akan menjelaskan di motor Honda Beat yaitu tentang injeksi. Jadi di sini saya menjelaskan tentang cara kerja motor injeksi di Honda Beat, tapi bisa di motor jenis Honda yang lain. Jadi untuk motor Honda Beat ini di semua jenis motor Honda itu hampir sama, hanya perbedaan tempat saja untuk jenis Honda. Jadi untuk motor injeksi ini sebenarnya mudah bro, nggak ribet sebenarnya kalau teman-teman itu bisa. Jadi kalau teman-teman itu mempunyai keluhan berbet, kadang bisa di bagian injektor ini. Jadi teman-teman bisa lepas untuk injektor ini, teman-teman bersihkan. Ini untuk injektor, ini ada soket juga, terus cara lepas klip klip selang BBM ini teman-teman tinggal dorong aja untuk bagian ujungnya ini teman-teman dorong masuk. Setelah teman dorong masuk kayak gini, tekan bagian tengah ini, bagian tengah ini teman-teman tekan ke dalam. Jadi usahakan tekan dalam itu bunyi tik gitu. Nanti kalau sudah bunyi tik, teman-teman lepas itu enggak naik lagi, itu teman-teman nanti tinggal tarik untuk selang ini atau teman-teman dorong. Jadi untuk pelepasan untuk selang BBM ini mudah. Jadi tinggal teman-teman dorong ke depan, teman-teman tekan dari atas, terus teman-teman, nah itu untuk selang BBM itu bisa teman-teman tarik. Dan untuk selang BBM ini masih tipe lama. Terus kalau teman-teman mau lepas injektor, ini ada baut 10-an ini teman-teman lepas. Terus ini untuk bagian ujung ini soketnya, soket injektor ya itu yang sebelahnya itu. Terus ini baut 10-an untuk pelepasan injektor nanti menggunakan kunci 10 untuk pelepasan baut injektor ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan kunci T10 atau menggunakan kunci 10 biasa juga bisa sebenarnya kalau kuncinya itu bagus untuk pelepasan injektor ini. Jadi menggunakan baut 10 di motor jenis Honda Beat ini. Terus ini soket ini teman-teman tinggal lepas saja kalau mau lepas di bagian injektor atau teman-teman bersihkan injektornya. Ini usahakan nanti untuk pemasangan ini gerak bro ya. Untuk soketnya tadi itu juga lepas kayak gini aja untuk bagian injektor. Jadi untuk injektor ini kalau dilepas ini teman-teman cek di bagian lubang-lubangnya ini. Jadi untuk lubang-lubangnya kalau keluhan berbuat kadang susah stasioner, ini di bagian lubang-lubang ini, lubang kecil-kecil ini ada kotoran sedikit, itu kadang BBM itu nggak sempurna bro, nggak bisa ngabut. Jadi nanti motor itu bisa berebut, masalahnya BBM itu nggak bisa ngabut. Jadi motor injeksi itu BBM itu harus ngabut, nggak boleh intinya kental lah, harus ngabut. Jadi kalau ngabut nanti pembakaran juga bagus. Terus untuk pembersihan ini teman-teman bisa cek di beranda. Nah, di beranda sudah saya buatkan untuk cara pembersihan injektor secara manual ya. Jadi teman-teman bisa cek di beranda nanti ada. Dan di sini saya hanya memberi tutorialnya, cara lepas, cara pemasangan, cara kerjanya. Jadi untuk pembersihan nanti teman-teman bisa cek. Masalahnya nanti kalau saya itu jelaskan di sini itu terlalu panjang. Jadi nanti teman-teman itu jenuh. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di beranda masalah injektor, masalah TPS, masalah yang lain. Ini nanti setelah terpasang,
ini baut 10-an ini ya, ini teman-teman ratin baut 10-an. Terus untuk pemasangan selang BBM atau selang injektor, ini usahakan untuk klip ini jangan ditekan dulu. Jadi usahakan biar masuk kayak tadi, kayak pelepasan. Jadi nanti untuk pemasangan ini teman-teman dorong yang dari bawah ini ya, ini dorong ke atas nanti sudah mengunci otomatis. Jadi untuk ujung ini nanti teman-teman dorong kalau sudah selang itu terpasang, maka nanti akan mengunci. Jadi kalau teman-teman nggak dorong nanti nggak mengunci. Nah, ini teman-teman dorong, dorong full, agak mentok, gitu lah, sudah bunyi klik. Ini sudah full, terus teman dorong dari bawah. Teman tekan tadi yang kecil itu tadi. Teman-teman perhatikan ini nanti akan naik. Setelah naik bunyi klik itu akan mengunci otomatis untuk bagian klipnya ini. Jadi nanti di ujungnya ini juga mengunci di posisi semula kalau teman-teman sudah tekan dari bawah. Jadi usahakan untuk bagian ujungnya ini harus posisi kayak gini, posisi masuk. Ini sudah erat, teman-teman dorong itu nggak bisa lepas untuk selang BBM atau selang injektor ini. Terus ini teman-teman bisa pasang kembali yaitu selang apa itu maaf soket injektor yaitu yang bekerja untuk memberi arus 12 volt dari aki atau dari kontak nanti akan mengontrol gerakan sensor ini. Jadi untuk sensor ini harus ada arus. Jadi nanti untuk pengecekan sensor injektor ini teman-teman bisa cek di beranda nanti juga ada. Terus bagian atas ini sejenis itu kalau di motor manual yang bagian atas ini. Jadi kalau di bagian atas ini teman-teman itu mempunyai masalah ya, motor gak bau bunyi, ini teman-teman tekan untuk engkol ini. Kalau teman-teman engkol gerakkan, teman-teman kontak on, posisi on, ini harus bunyi cetik. Jadi kalau kontak on, ini nggak bunyi tik saat engkol digerakkan, maka untuk sensor ini error tuh. Jadi untuk sensor ini harus bunyi cetik saat engkol itu digerakkan, tapi posisi kontak on. Kalau posisi kontak on, ini nggak punya bunyi cetik saat engkol itu diturunkan atau digerakkan. Berarti permasalahan di bagian ini bermasalah. Ini sejenis tuh. Terus untuk bawahnya ini TPS. Jadi di bawahnya ini ada sensor TPS. Jadi untuk sensor TPS itu kerjanya membuka menutup gas. Jadi saat gas dibuka, ini sensor ini akan bekerja. Jadi akan mengatur keluar masuknya BBM juga. Untuk yang bawahnya ini, yang bawah sendiri, ini sensor TPS loh untuk yang bawahnya ya. Jadi untuk sensor TPS, kalau teman-teman itu mempunyai masalah bebet, kadang kan susah langsam, atau saat jalan itu mati, atau punya di lampu indikator itu ada kedipan kuning, yang warna kuning itu kedipan 8 kali, itu permasalahan di sensor TPS ini. Jadi sensor TPS yang bagian bawah. Jadi untuk sensor TPS, teman-teman itu bisa geser kalau teman-teman mempunyai masalah. Jadi nanti kalau mempunyai masalah berbet, ada kedipan 8 kali di bagian lampu indikator kontrol injeksi, istilahnya itu teman-teman menyebutnya, ada yang bisa menyebutnya itu lampu mil. Jadi kalau di bagian speedometer itu ada kedipan 8, itu berarti permasalahan di bagian TPS. Jadi cara kerja TPS ini saat gas ditarik kayak gini, saat mengatur pembukaan gas ini. Jadi saat gas nanti sensor itu akan memberi sinyal. Jadi
Untuk BBM yang masuk atau keluar, atau saat ditutup, saat jalan full, saat jalan menengah, itu yang mengatur TPS. Jadi TPS nanti akan mengatur sendiri. Jadi kalau punya keluhan berebut saat gas full, saat gas menengah, atau saat mau jalan tarikan awal, kalau teman-teman punya masalah, itu berarti permasalahan di TPS. Jadi untuk TPS teman-teman bisa akali, yaitu dengan cara menggeser. Jadi kalau teman-teman tuh ingin tahu cara atasi TPS error, teman-teman cek di beranda, nanti saya sudah buatkan untuk videonya mengatasi TPS yang error. Kalau teman-teman itu belum percaya kerusakan di TPS, tapi kalau teman-teman itu ini TPS-nya yang bermasalah, teman-teman tinggal ganti baru aja. Tapi kalau teman-teman itu untuk mengetahui atau penyebabnya di TPS atau bukan, teman-teman bisa geser. Kalau teman-teman geser sembuh, ya teman-teman tinggal ganti baru untuk TPS. Jadi untuk kerja TPS ini membuka bagian skep intinya kalau di motor manual. Jadi untuk sensor TPS ini teman-teman bisa cek di beranda kalau mempunyai masalah TPS yang error atau mempunyai keluhan di lampu indikator kedipan 8, biasanya itu kedip-kedip, atau saat jalan kadang kedip-kedip terus motor mati sendiri. Kadang juga keluhannya itu macam-macam bro, ada kedipan lama terus nanti hilang lagi saat jalan, itu bisa di TPS juga yang error. Jadi untuk motor Honda Beat nanti kalau punya keluhan di bagian indikator ini ya, indikator ini punya kedipan 8 kali, kedip teman-teman hitung 8 kali. Kalau ada kedipan 8 kali, biasanya itu motor error, itu kerusakan di bagian TPS. Kalau kedipannya lain, bisa 7, bisa 12, itu bisa kerusakan di sensor yang lain juga. Jadi untuk sensor-sensor ini di motor jenis Honda injeksi, itu untuk kedipan itu macam-macam, enggak hanya kerusakannya itu di TPS, jadi bisa di sensor yang lain, di sensor EOT, sensor injektor, atau di ECU, itu nanti akan muncul di bagian indikator tadi untuk permasalahan di motor injeksi. Jadi kadang diberi sinyal di lampu mil itu tadi kedip-kedip berapa kali, nanti teman-teman bisa hitung kalau mempunyai keluhan masalah di bagian TPS. Jadi untuk TPS error itu bisa fatal bro, kadang berbet itu kalau yang bermasalah di TPS. Kadang berebut, kadang susah langsam, kadang juga mempunyai kendala saat jalan tiba-tiba mati, lampu indikator itu kedip-kedip, kadang susah langsam, kadang motor itu mati total juga bisa. Masanya untuk pembukaan gas itu nggak sempurna, jadi motor itu mau hidup atau terus kadang nyendat-nyendat. Terus untuk setelan langsam atau setelan gas atau setelan stasioner ini teman-teman lepas ini. Jadi di sini ini adalah setelan gas atau setelan stasioner. Jadi teman-teman kalau mempunyai keluhan gas terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini teman-teman bisa lepas ini. Jadi untuk perawatan ini teman-teman lepas, teman-teman putar ke kiri, teman-teman lepas. Nanti teman-teman bisa bersihkan untuk bagian ini baut skru atau setelan ini. Jadi ini setelan langsam, teman-teman bisa namakan setelan langsam, setelan gas, setelan stasioner. Jadi macam-macam istilahnya di tempat lain juga mengartikan lain-lain. Kalau saya menamakan baut setelan ini, setelan stasioner. Jadi untuk baut setelan stasioner ini teman-teman bisa putar ke
kanan ke kiri. Jadi kalau mempunyai masalah gas itu terlalu tinggi, ini teman-teman putar ke kanan. Kalau gas itu terlalu rendah, teman-teman putar ke kiri, hanya gitu aja. Jadi untuk setelan ini teman-teman bisa bersihkan. Kadang kalau setelan ini terlalu kotor, motor juga akan berbet, bro. Jadi motor itu berbet, kadang susah langsam. Itu teman-teman bisa bersihkan. Terus nanti teman-teman setel ulang untuk setelan ini. Jadi untuk setelan ini teman-teman nanti tinggal putar ke kanan atau ke kiri. Jadi untuk tinggal tergantung permintaan dari motor. Jadi kalau ini teman-teman ini putar ke kiri, ini gas akan tinggi. Gas tinggi bro, teman-teman putar ke kiri. Kalau teman-teman putar ke kanan, ini sebaliknya, gas akan kecil. Kalau teman-teman putar ke kanan. Jadi ini bisa dibuat setelan stasioner atau setelan gas, setelan kelangsaman di baut skru ini. Jadi baut skru ini fungsinya istilahnya enaknya ya setelan gas gitu aja. Biar teman-teman itu mudah dipahami. Tapi istilah di otomotif itu baut skru. Jadi teman-teman untuk masalah motor injeksi, teman-teman bisa rawat sendiri. Nanti teman-teman bisa cek di beranda ya untuk kerusakan di motor injeksi. Jadi kerusakan di motor injeksi saya sudah buatkan untuk videonya. Jadi teman-teman tinggal nanti cek di beranda, teman-teman cari kerusakan motor teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai keluhan di motor berbuat, teman-teman mempunyai masalah listrikan, motor injeksi, masalah lampu, intinya masalah pengapian atau masalah listrikan, jadi teman-teman tinggal cek di beranda saya. Ada di beranda saya itu udah banyak video bro, ada video short, video live, dan video panjang. Jadi teman-teman tinggal masuk di beranda, nanti teman-teman cari, teman-teman geser-geser, nanti akan ketemu penyakitnya atau permasalahan di motor teman-teman. Jadi sebenarnya untuk motor injeksi ini mudah kalau teman-teman itu paham. Jadi untuk memahami motor injeksi ini ya agak susah-susah sih, susah-susah sih ya, enak-enak susah gitu untuk memahami. Masanya kadang keluhan berbut itu bukan pasti atau kerusakan itu di sensor yang ini itu enggak. Kadang keluhan berbuat teman-teman prediksi di TPS error, kadang bukan di TPS error, kadang di busi juga bisa, di cok busi juga bisa, di sensor yang lain juga bisa, di injektor juga bisa. Jadi untuk motor injeksi itu kalau ada keluhan berbet atau susah langsam itu nggak bisa langsung vonis kerusakan di situ. Jadi teman-teman harus cek satu persatu, teman-teman cek injektor normal atau enggak, teman-teman cek full pump, teman-teman cek sensor EOT, teman-teman cek busi, itu harus. Terus teman-teman bisa cek untuk tekanan full pump. Jadi untuk motor injeksi itu enggak mudah seperti motor manual. Kalau motor manual hilang pengapian, ganti yang ini atau yang lain itu sembuh. Tapi kalau di motor injeksi itu belum tentu bro, sulit dipahami bagi saya. Terus teman bisa cek untuk bagian tekanan full pump. Jadi di sini ada full pump ini yang ada di tangki BBM, ini fungsinya untuk memberi BBM ke injektor tadi bro. Jadi untuk full pump ini saat dikontak, ini teman-teman harus dengarkan. Kalau dikontak on, ini di bagian full pump ini harus ada suara mendengung bro. Kalau di bagian full pump ini saat dikontak atau nggak mau dengung, itu berarti permasalahan di full pump.
Tapi teman-teman bisa lepas untuk soket ini dulu untuk pengecekan full pump normal atau enggak. Jadi untuk pelepasan ini sama kayak di bawah tadi, di selang injektor atau selang BBM, teman-teman tinggal dorong, terus teman-teman tekan, teman-teman tinggal tarik, sama kan kayak tadi yang di bawah. Jadi teman-teman bisa cek ini saat di kontak on, ini harus keluar BBM yang lancar loh. Nah, kayak gini, ini saya kontak on, BBM lancar. Ini saya coba lagi nanti kontak on, ini harus nyembur. Jadi nyemburnya itu harus kuat bro. Jangan nyembur kayak ada jeda terus nyembur lagi, itu berarti permasalahan di rutak. Bisa di pumpnya atau bisa di saringannya yang dalam, itu yang namanya teman-teman itu macam-macam, ada yang namanya namakan pempos, ada yang namakan saringan. Jadi di tempat-tempat yang berbeda juga mengartikan berbeda. Jadi ini saat dikontak ini harus keluar BBM yang lancar bro, nggak ada jeda. Jadi kalau saat dikontak trot itu harus terus sampai berapa detik itu. Nah, kayak gini set, harus kayak gitu. Tapi kalau nanti ada jeda, keluar agak berhenti, keluar lagi, itu berarti permasalahan di full pump. Terus ini teman bisa pasang kembali untuk bagian selang BBM-nya. Ini berarti full pump ini normal. Kalau full pump normal gitu bro. Dan nanti untuk pengecekan full pump normal atau enggak, teman-teman bisa juga cek di beranda ya. Nanti teman bisa berkunjung ke beranda saya untuk cara cek manual full pump motor Honda. Itu ada, jadi teman-teman tinggal masuk aja ke beranda saya, di video shot ada, di video panjang juga ada. Jadi di sini saya hanya menjelaskan, tapi kalau teman-teman itu kurang jelas, nanti bisa teman-teman cek di beranda satu persatu itu ada. Jadi kalau di sini ini saya full dari awal sampai akhir, tapi kalau teman-teman cek di beranda itu saya buatkan video satu-satu, dari tentang injektor, tentang TPS, tentang full pump, tentang sensor-sensor yang lain itu saya sudah buatkan sendiri-sendiri. Jadi di sini saya membuatnya full. Tapi kalau punya masalah, teman-teman bisa cek di beranda. Kalau ingin mengetahui permasalahan satu persatu dengan jelas, masalah di sini mungkin teman-teman kurang jelas, teman-teman cek di beranda. Oke bro, itulah dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya dan video selanjutnya. Terima kasih buat semua. Semoga sehat selalu.